Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Puji Tuhan atas kehidupan yang masih kita rasakan, kita terima dari Allah. Puji syukur kita naikkan atas setiap berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita bersuka cita karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk merasakan kesehatan, kekuatan, dan juga boleh beraktivitas, berkarya, berpelayanan bersama. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Di tengah segala sukacita yang kami rasakan pagi ini ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, menaikkan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami dan juga keluarga kami masing-masing. Dan kembali untuk mengawali hari kami bersandar kepada firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menguasai hidup kami, menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu ya Allah, bersabdalah, dan Roh Kudus kiranya menuntun menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya bacakan dari bacaan firman Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Injil Yohanes 15 ayat 26 dan 27 yang demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Demikian sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, bersaksi itu berarti menyampaikan atau menyatakan atau menceritakan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita mengerti, apa yang kita alami. Atau gampangnya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kita secara pribadi, pengalaman langsung kita. Bukan hanya dalam dunia hukum, saksi atau kesaksian itu diperlukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pun menerima panggilan dan tugas menjadi saksi. Artinya kita diminta oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menceritakan apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alami terkait dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi persoalannya, sekali lagi kita tidak hidup di zaman Tuhan Yesus. Sudah sekian ribu tahun, jeda waktu, beda waktu antara kita dengan zaman Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita bisa menceritakan pengalaman kita, bersaksi tentang pengalaman kita terkait dengan Tuhan Yesus Kristus? Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, perintah ini untuk bersaksi sebagaimana Yohanes 15 ayat 27 tadi, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Perintah ini sekaligus menjadi ajakan kita, bagi kita, atau peringatan bahkan bagi setiap kita. Apakah kita masing-masing sudah sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus? Kalau tadi dikatakan pada para murid saat itu, sebab kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, bagi kita sekarang, apakah kita memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Mari kita membuka hati kita, pikiran kita. Sebab kita akan bisa merasakan dan memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika kita mau membuka hati pikiran kita untuk menerima kedatangan Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah
yang mampu membawa kita, menuntun kita untuk merasakan kasih Tuhan, untuk merasakan dan meyakini akan kuasa Tuhan. Roh inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, bahwa akan hadir, akan datang roh penghibur yang dari Bapa sendiri, roh kebenaran, Roh Kudus. Dan kita tinggal membuka hidup kita, membuka hati pikiran kita untuk menerima Roh Kudus, menerima tuntunannya, sehingga kita dimampukan memiliki hikmat yang dari Tuhan ini melalui Roh Kudus, sehingga kita mampu merasakan, mampu mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Dan firman ini mengajak kita untuk sebentar melihat ke belakang, melihat kembali perjalanan kehidupan kita, merenungkan dan merasakan betapa Tuhan Yesus sebenarnya hadir dalam kehidupan kita melalui perjumpaan-perjumpaan, melalui peristiwa-peristiwa, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita alami. Dan di sanalah melalui tuntunan Roh Kudus, terang dari Roh Kudus, kita mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa yang secara manusiawi kita mengatakan tidak mungkin akan bisa terjadi. Atau seringkali kita mengatakan, oh dilalah sebuah peristiwa atau kejadian, kebetulan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan, karena Allah yang menata dan mengatur. Dan setiap hal, kebaikan, berkat yang kita terima, itu sebenarnya adalah rancangan Tuhan sendiri, rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Nah, itulah sebenarnya pengalaman-pengalaman kita, bahwa kita sebenarnya secara pribadi memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hanya selama ini mungkin tertutup oleh pikiran kita sendiri, kemanusiaan kita. Dan mari saat ini kita belajar untuk membuka diri, menerima Roh Kudus, sehingga hati kita, pikiran kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan hadir, bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Selamat menjalani aktivitas hari ini, melayani, bekerja, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan mari kita bersaksi bagi dunia. Amin.